Shalom bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun panjenengan berada. Salam patugilan. Semoga panjenengan senantiasa dalam keadaan baik, sehat dan penuh dengan sukacita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita akan mengawali ibadah keluarga sekaligus persiapan perjamuan kudus masa Natal. Dan untuk mengawali ibadah pada saat ini, marilah bersama-sama kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari kidung jemaat nomor 109. Marilah kita nyanyikan bait 1 dan 2. Hai mari berhimpun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita masuk dalam keteduhan. Dan hendaknya di setiap hati kita terungkap pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga dan persiapan perjamuan kudus masa Natal pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menjelma menjadi manusia dan menyelamatkan dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita kembali memuliakan nama Tuhan. Marilah bersama kita menyanyi dari kidung jemaat nomor 99. Marilah kita nyanyikan baitnya yang pertama dan kedua, Kita Surga Bergema.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama pada saat ini kita menyatukan hati kita masuk di dalam doa. Marilah bersama-sama kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu ya Allah, atas segala kasih dan karunia yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami bersama-sama diberi kesempatan untuk kami dapat bersama dengan keluarga kami, dengan saudara-saudari kami seiman dimanapun berada, untuk kami membangun ibadah, untuk kami bersama-sama menyatakan segala kerinduan kami, menyatakan segala ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami atas segala kebaikan dan kemurahan yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga hati kami senantiasa berlimpah akan sukacita. Terlebih di dalam kami bersama-sama membangun ibadah pada saat ini, hati kami pun juga berlimpah akan sukacita. Ketika kami bersama-sama pada saat ini juga akan mempersiapkan hati dan kehidupan kami untuk kami bersama-sama menanggapi undangan Tuhan, untuk kami bersama-sama bersatu dalam meja perjamuan milik Tuhan, untuk kami bersama memperingati kedatangan Kristus melalui peristiwa Natal, di mana kami akan awali dengan kami bersama rayakan melalui perjamuan kudus masa Natal. Kami menyerahkan ya Tuhan segala persiapan kami pada saat ini, terlebih di dalam kami bersama juga akan memantapkan hati kami melalui pewartaan sabda Tuhan yang akan bersama kami renungkan. Tolonglah kami ya Tuhan, dan bimbinglah kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga di dalam kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kami pun senantiasa dimampukan, kami senantiasa dikuatkan untuk kami dapat memahami setiap kehendak Tuhan melalui firman yang akan bersama kami renungkan. Terlebih kami pun senantiasa dimantapkan untuk kami dapat bersama-sama menghayati akan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami, dan melalui pengorbanan Kristus yang kami hayati melalui tubuh dan darah-Mu yang suci yang akan kami bersama-sama terima dalam sakramen perjamuan kudus, kiranya sungguh memberi kami kekuatan di dalam iman dan kehidupan kami, untuk kami senantiasa setia mengikut Kristus dan juga menyatakan setiap karya Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa bersiap diri untuk kami dengan hati yang penuh sukacita menyambut kedatangan Tuhan yang kami rayakan dalam peristiwa Natal, dan juga menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, di mana kami bersama-sama akan merasakan kuasa Kristus terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami dalam kuasa nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah bersama-sama pada saat ini kita akan dasari ibadah kita dengan kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari kesaksian firman Tuhan. Dan bacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 24 ayat 23 sampai ayat yang ke-35. Dan saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Kitab Injil Matius pasal 24 ayat 23 sampai 35
yang demikianlah kesaksiannya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang dengan senantiasa membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, dan terlebih berbahagia setiap orang yang dengan senantiasa memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, adapun renungan persiapan perjamuan kudus masa Natal saat ini saya berikan judul Bersiap Diri dan Peka Menyambut Hari Tuhan yang Semakin Dekat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sungguh tidak terasa bahwa sebentar lagi kita akan sampai pada penghujung di tahun 2022. Selama beberapa waktu ini tentu ada berbagai pengalaman dalam kehidupan kita semua, baik itu pengalaman ataupun peristiwa yang menyukacitakan maupun juga pengalaman atau peristiwa yang mendukacitakan. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau sepengalaman panjenengan, kira-kira sepanjang tahun ini itu lebih dominan mana? Pengalaman atau peristiwa yang menyukacitakan, atau pengalaman atau peristiwa yang mendukacitakan? Tentu saya berharap bahwa panjenengan semua
selalu mengalami peristiwa maupun pengalaman yang dominan menyukacitakan. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau kita bersama-sama di sepanjang tahun ini sering melihat di media sosial, di televisi, maupun juga di media cetak kaitannya dengan liputan-liputan berita, tentu kita akan bersama-sama akan menyaksikan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang sungguh lebih dominan, berita yang menduka citakan. Katakanlah di sepanjang tahun ini kita dalam masa pemulihan COVID-19, belum pulih sudah ada varian-varian baru dengan berbagai macam penjelasan yang sungguh luar biasa sekali. Belum lagi adanya banyak sekali kejahatan, bencana, informasi-informasi hoax yang bermunculan di berbagai daerah. Belum lagi berita tentang keadaan alam bumi kita yang mana semakin rusak, penipisan ozon maupun juga kepunahan satwa dan yang lain sebagainya. Tentu Bapak Ibu sebagai orang beriman, mungkin tidak sedikit dari kita yang akan merespon apakah ini yang namanya tanda-tanda akhir zaman, bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mengherankan apabila kita bergumam demikian. Sebab bacaan kita saat ini pun juga menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid bahwa kesudahan zaman sudah semakin dekat. Berbagai tanda-tanda yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sungguh dipenuhi dengan berbagai keadaan yang membuat manusia mengalami penderitaan yang luar biasa. Mulai dari peperangan antar sesama manusia, dan juga kaitannya dengan kekacauan yang terjadi pada alam ini, maupun juga penyiksaan yang dialami oleh orang-orang percaya, bahkan munculnya nabi-nabi palsu maupun mesias-mesias palsu yang menyesatkan banyak orang percaya. Tentu Bapak Ibu, keadaan yang demikian bukanlah keadaan yang mudah untuk dilalui oleh kita umat percaya dalam kita memperjuangkan iman. Apalagi juga bukanlah kuasa kita untuk kita mengetahui kapan waktu semuanya ini akan terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun tanda-tanda akhir zaman itu terasa begitu mengerikan dalam batin kita, namun Bapak Ibu, semua ini disampaikan oleh Tuhan Yesus itu tidak dalam rangka untuk menakut-nakuti para murid maupun juga untuk menakut-nakuti kita semua. Sebab apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah suatu kebenaran yang harus diberitakan, yang bertujuan agar para murid dan setiap orang percaya itu selalu bersiap diri untuk menghadapi kesudahan zaman yang sudah semakin dekat. Tuhan Yesus dalam bacaan kita saat ini memberikan berbagai nasihat,
Utamanya kita bersama-sama diterangi oleh firman Tuhan pada ayat 32, di mana Tuhan Yesus menyampaikan nasihat melalui perumpamaan tentang pohon ara. Dan Yesus mengatakan di mana ketika ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Tentu ketika pohon ara mengalami perubahan fisik yang demikian, orang-orang Israel sudah pasti paham bahwa musim panas sudah dekat. Ini bukan berarti menandakan bahwa akhir zaman itu terjadi pada waktu musim panas, tidak. Tetapi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini sesungguhnya ingin menyampaikan bahwa para murid harus memiliki rasa kepekaan bagaikan melihat perubahan fisik dari pohon ara yang menunjukkan akan datangnya musim panas. Kepekaan untuk benar-benar memahami berbagai tanda-tanda yang menunjukkan akhir zaman bagi setiap orang percaya, sehingga setiap orang percaya benar-benar siap untuk berjuang, untuk mempertahankan iman dalam kesetiaan. Sebab barang siapa yang setia sampai akhir, barang siapa yang setia sampai akhir, mahkota kehidupan menanti di kehidupan kekal bersama Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk dalam masa-masa Advent, masa-masa penantian kedatangan Kristus yang kita rayakan dalam perayaan Natal, serta menghayati dalam rangka kedatangan Kristus yang kedua. Marilah kita selalu mengingat dan juga mematri setiap nasihat Tuhan Yesus di dalam hati kita, agar kita selalu bersiap diri dan juga selalu peka terhadap berbagai peristiwa-peristiwa yang menandai kesudahan zaman. Memang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini sungguh luar biasa berat untuk kita jalani. Namun pada ayat 35 kita bersama-sama dikuatkan ketika Tuhan Yesus menyampaikan bahwa memang langit dan bumi akan berlalu, semuanya ini akan berlalu, segala hal yang fana ini akan berlalu. Namun Yesus juga menyampaikan bahwa perkataanku, Sang Firman yang hidup, tidak akan berlalu. Pesan inilah yang harus selalu kita pegang dan juga harus selalu kita hayati. Sebab firman Tuhan akan selalu memberi pertolongan dan juga hikmat dalam kehidupan setiap orang percaya. Terlebih di dalam kita akan mempersiapkan diri menghadapi tanda-tanda akhir zaman, agar setiap orang percaya sungguh-sungguh memiliki ketegaran hati yang mantap, dan juga di tengah berbagai peristiwa yang sungguh sangat berat, kita tidak pernah kehilangan pengharapan kepada Kristus. Terlebih pula kehadiran banyak mesias-mesias palsu yang sungguh menyesatkan. Ini akan menjadi suatu hal yang sangat berat dalam kehidupan kita. Akan tetapi ketika seseorang dengan setia mau untuk bergumul firman Tuhan, semakin orang akan dekat dan mengenal Kristus lebih intim. Dan kedekatan pengenalan yang intim bersama Tuhan Yesus akan selalu mendatangkan kesukacitaan yang langgeng. Bahkan juga kedekatan yang intim bersama Tuhan Yesus
juga akan mendatangkan hikmat, terlebih di dalam memilah apa yang menjadi kebenaran hidup dan juga apa yang menjadi kepalsuan dalam hidup ini, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh penyesatan, oleh karena firman Tuhanlah yang akan menjadi terang dalam batin kita maupun juga dalam setiap langkah kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, melalui pesan firman Tuhan saat ini, marilah kita diajak agar selalu membangun kedekatan, dan juga senantiasa dalam kedekatan itu kita diajak untuk lebih mengenal Kristus secara intim melalui kesaksian sabdanya. Oleh karena sabda Kristus tidak akan pernah berlalu sampai kapanpun. Dan kita akan mulai dengan kita bersama-sama mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk kita akan menerima tubuh dan darah Kristus dalam sakramen perjamuan kudus masa Natal, sebagai tanda kudus untuk kita bersama-sama mengenang, mengingat akan diri Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang telah turun ke dunia ini dalam peristiwa yang kita peringati sebagai hari Natal. Ia turun ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, mengorbankan diri dan menebus dosa-dosa kita semua. Tentu dalam hal ini besar harapan bahwa dalam rangka merayakan hari besar Natal, kita tidak merayakannya hanya secara hingar-bingar semata, namun juga dalam masa Advent ini, dalam masa persiapan ini, kita juga diajak untuk bergumul dalam kerangka bersiap diri menyambut kedatangan Tuhan, melalui upaya kita semakin mengenal, semakin dekat, dan juga semakin membangun keintiman bersama-sama dengan Kristus. Sehingga Natal tidak hanya suatu perayaan besar yang meriah semata, namun juga Natal sebagai bagian dalam pembangunan karakter rohani untuk kehidupan orang percaya, untuk semakin diperbaharui, untuk semakin dipersiapkan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Janganlah kendor dalam menyambut hari Tuhan yang semakin dekat. Marilah kita terus bersukacita, giat selalu dalam ketekunan untuk mengenal dengan penuh kedekatan, dengan penuh keintiman bersama-sama Tuhan Yesus Kristus melalui sabdanya yang kudus dan kekal. Oleh karena firman-Nya lah kita hidup, dan oleh karena firman-Nya lah kita bersama-sama mengalami keselamatan dalam hidup. Selamat mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan, dan selamat menjadi pribadi yang selalu dekat bersama-sama Kristus Sang Juru Selamat kita semua. Tuhan memberkati panjenengan semua. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita tanggapi berita firman Tuhan dengan kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 96. Marilah kita nyanyikan baitnya yang pertama dan kedua, Di Malam Sunyi Bergema.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perkenankan pada kesempatan ini kami kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Yang diperkenankan mengikut perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan sidi, serta tidak dalam penggembalaan khusus. Di gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau suci yang ditetapkan oleh Allah untuk umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus, ia harus hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, ia juga harus hidup damai dan mengasihi sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus. Karena itu, marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum memasuki meja perjamuan. Saat ini mari kita melihat diri kita masing-masing. Sejenak kita menyadari bahwa diri kita adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita perbuat, pikirkan, dan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali tidak seturut dengan kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan dalam rencana dan kehidupan kita. Demikian juga perjamuan kudus berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya. Mari kita melihat diri kita masing-masing, menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati dan benar. Seringkali dalam hati kita masih menyimpan amarah, kebencian, kekecewaan, dendam, sakit hati, dan perselisihan terhadap sesama kita. Kita akui bahwa kita belum mampu hidup damai dengan sesama kita. Saat ini mari kita datang pada Tuhan dalam penyesalan. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapannya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Karena jangan ada di antara kita yang mengikuti perjamuan kudus secara sembarangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersatu hati. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa dan mohon pengampunan dosa. Mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersama-sama menyerahkan segala keberadaan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Menyadari akan betapa hidup kami sungguh jauh dari kesempurnaan. Segala perbuatan kami, segala tindak tanduk kami, segala tutur kata kami tidaklah terlepas dari kesalahan maupun dosa yang sering kali menyakiti baik kepada sesama kami, keluarga kami, maupun juga kepada Tuhan. Kami menyerahkan segala keberadaan hidup kami ya Tuhan. Dan kami sungguh memohon akan belas kasih-Mu yang kudus. Kiranya Engkau mencurahkan kasih rahmat-Mu di dalam kehidupan kami.
mengampuni segala pelanggaran dan dosa kami, dan memampukan kami untuk kami dapat bersama-sama memperbaharui setiap kehidupan kami masing-masing. Oleh karena kasih-Mu lah kami bersama-sama dimampukan untuk kami dapat kembali membangun kehidupan dalam segala ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa merasakan kekuatan untuk kami dapat terlepas dari segala belenggu-belenggu dosa, dan kami bersama senantiasa dituntun dalam hikmat terang kasih-Mu yang menuju pada kebenaran, kasih, dan kesukacitaan, untuk kami dapat kembali hidup dalam terang-Mu, dan juga kami dapat kembali hidup untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Bimbinglah kami dan tuntunlah kami, sehingga hidup kami senantiasa dapat menjadi pribadi yang selalu memuliakan nama Tuhan. Demi nama Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun panjenengan berada, saya mohon untuk bangkit berdiri. Bagi siapapun yang mau mengakui segala dosanya dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, Allah yang Maha Kasih berkenan mengampuni dan memberikan anugerahnya kepada kita, seperti difirmankan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus pasal 1 ayat 7. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan, dengan menyampaikan pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus masa Natal yang akan dilaksanakan pada minggu ini? Bagaimana jawab saudara? Apakah bersedia? Atas kesediaan saudara-saudara sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudusnya, kami mengucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya persilahkan kembali untuk panjenengan menempati tempat duduk, dan marilah bersama-sama pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita persiapkan. Dan di dalam kita bersama mengumpulkan persembahan, marilah kita iringi dengan kita bersama memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan kedua, Hai Dunia Gembiralah. Terima
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita akan menyerahkan segenap ungkapan syukur dan permohonan kita dalam doa syafaat. Marilah bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah segenap ungkapan rasa syukur kami atas segala kebaikan yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini bersama kami nyatakan dalam wujud persembahan yang telah kami kumpulkan pada ibadah saat ini. Dan kami sungguh memohon kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan menyempurnakan persembahan ini, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh memberkati dalam kehidupan pelayanan gerejamu, Gereja Kristen Jawi Wetan, untuk senantiasa menanggapi panggilannya menjadi mandiri dan berkat bagi segenap ciptaan. Dan pada saat ini kami pun juga menyerahkan segenap permohonan kami. Kami menyerahkan di dalam kami bersama-sama akan mempersiapkan hati dan kehidupan kami, untuk kami bersama akan menerima tubuh dan darah-Mu yang kudus dalam perjamuan kudus masa Natal. Kami mohon Tuhan senantiasa hadir dan menaungi setiap kehidupan kami dalam hikmat terang-Mu yang kudus, sehingga kami bersama-sama semakin dimantapkan untuk kami menghayati betapa pengorbanan Kristus sungguh berarti dalam kehidupan kami, sehingga melalui sakramen perjamuan kudus masa Natal ini kami semakin dipersiapkan untuk kami menyambut kedatangan Kristus. Terlebih di dalam kami dipersiapkan untuk kami bersama-sama dapat menyongsong kedatangan Kristus yang kedua, di mana kami dapat senantiasa hidup dalam kesetiaan dan juga ketaatan hanya kepada Tuhan. Kami pun juga menyerahkan ya Tuhan gerejamu, Gereja Kristen Jawi Wetan, dimanapun berada di bumi Jawa Timur ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati para pelayan milik Tuhan yang saat ini pun juga terlibat dalam berbagai hal, baik para pendeta maupun juga para penatua maupun juga diaken, dan juga setiap warga jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan sungguh dapat menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga melalui kehadiran gerejamu, Gereja Kristen Jawi Wetan, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan juga kerajaan Allah semakin diberitakan, sehingga dunia ini semakin merasakan berkat melalui kehadiran Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami pun juga menyerahkan setiap program maupun juga setiap rencana-rencana pelayanan, baik dalam tingkat majelis jemaat, majelis daerah maupun juga majelis agung. Kiranya Tuhan senantiasa berkati, sehingga setiap program-program yang telah tersusun dan yang akan dilaksanakan sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu maupun juga bagi dunia ini. Kami juga menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami yang saat ini tengah dalam berbagai macam pergumulan. Kami mohon Tuhan senantiasa berkarya, memberkati para pemerintah yang menjalankan setiap tugas dan juga tanggung jawabnya. Pun juga Tuhan memberkati setiap elemen masyarakat yang saling bersinergi di dalam menciptakan suasana kerukunan, kedamaian, dan ketentraman, sehingga di dalam sinergi tersebut bangsa Indonesia dapatlah dibangun
dalam semangat persatuan untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang ada, sehingga melalui tekad semangat persatuan tersebut, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terus bertumbuh dan menjadi berkat. Terlebih Indonesia menjadi tempat yang sungguh menciptakan damai sejahtera, dan juga setiap warga masyarakat sungguh merasakan kuasa Tuhan terjadi dalam semangat persatuan dan kesatuan. Kami pun juga menyerahkan keberadaan keluarga kami, baik di dalam setiap aktivitas pekerjaan maupun juga di dalam proses pendidikan yang dijalani oleh para anak-anak. Kami mohon Tuhan juga senantiasa memberkati, sehingga di dalam setiap proses kehidupan kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, kami pun juga dapat menyatakan kesaksian hidup kami melalui setiap karya-karya kami, melalui setiap jerih payah kami, melalui setiap prestasi-prestasi anak-anak kami, sehingga segala sesuatu yang kami bangun dalam keluarga semuanya hanyalah seturut dalam kehendak Tuhan, sehingga keluarga-keluarga yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan senantiasa bertumbuh, menyatakan kesaksian, dan juga menjadikan keluarga saluran berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Kami pun juga menyerahkan di dalam setiap pergumulan hidup kami banyak hal yang menjadi beban pergumulan yang saat ini tengah kami hadapi, baik dalam pekerjaan kami, baik di dalam setiap proses pendidikan anak-anak kami, maupun juga dalam setiap proses perjumpaan dengan sesama kami, maupun juga dalam pelayanan ataupun juga dalam hal yang lain. Kami mohon ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan yang saat ini tengah kami hadapi, kiranya tangan Tuhan senantiasa merendah dan menolong, sehingga beratnya tantangan pergumulan yang kami alami dapatlah kami hadapi dengan kekuatan yang berasal dari Kristus, sehingga kami memiliki semangat untuk terus berjuang, untuk terus bersaksi, dan untuk terus senantiasa menyelesaikan setiap perkara yang ada dengan penuh pengharapan, sehingga segala sesuatunya sungguh mendatangkan kebaikan, terlebih di dalam hidup dan kehidupan kami, dan juga dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada semakin menempa kami untuk menjadi pribadi yang semakin baik dan juga menjadi pribadi yang semakin taat hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur permohonan kami yang kesemuanya kami panjatkan hanya di dalam kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami yang kami lantunkan dalam nyanyian. Kuduskanlah namamu.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah bersama-sama kita akan mengakhiri ibadat saat ini dengan penuh sukacita. Dan di dalam kita bersama-sama akan menutup ibadah saat ini. Marilah bersama kita memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416. Marilah kita nyanyikan baitnya yang pertama, Tersembunyi Ujung Jalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kini arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Sang Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, serta dalam persekutuan Roh Kudus, ketiganya yang esa, akan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.